Bab 1521. Di rumah berhalaman lain, tempat Star Chaebol menetap sementara. Wallace Park, Taekwondo nomor 1, duduk di atas futon dengan mata tertutup sambil mendengarkan dengan seksama ucapan Peter. Meskipun kulit Peter sangat buruk, dia tetap mencoba yang terbaik untuk mengingat seluruh peristiwa saat dia menceritakan cerita itu kepada Wallace. Peter tidak berani membuat spekulasi liar di hadapan Wallace. Dia tidak menunjukkan emosi, dan hanya fokus pada fakta yang ada. Wallace, yang duduk dengan kaki bersilang, mirip dengan patung. Dia tetap diam sepanjang waktu, tidak mengatakan sepatah kata pun. Tepat ketika kesabaran Peter hampir habis, Wallace akhirnya membuka matanya. Tatapannya menyipit ketika dia bertanya, "Menurut pernyataanmu, Harvey York, atau Pangeran York, adalah seorang master juga?" "Betul sekali. Selain itu, aku pikir 3 orang suci dari Taekwondo yang dibawa Roy Garfield dikalahkan olehnya." Peter ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi terus berbicara. "Ada kemungkinan besar bahwa ini masalahnya. Anehnya, mayat-mayat itu semua hancur. Jika tidak, aku bisa menyelidiki sesuatu. Dia hanya seorang bocah berandal yang belum dewasa. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak sekuat itu. Jika dia benar-benar sekuat itu, dia pasti sudah terkenal di seluruh dunia sejak lama. Bagaimana dia bisa begitu tidak dikenal?" Wallace berbicara dengan acuh tak acuh, terdengar seperti seorang guru sedang mengevaluasi murid-muridnya. Ketenangannya menyenangkan Peter. "Jika itu masalahnya, maka dia bukan tandinganmu, Tuan." Wajah Wallace tegas, tetapi ucapannya tenang. "Jika dia masih bisa bertarung denganku setelah 3 gerakan, maka aku akan menulis namaku terbalik." Peter sangat gembira akan hal ini. "Kalau begitu Tuan, tolong beritahu aku apa yang harus dilakukan selanjutnya." Wallace berkata, "Bukankah kau mengatakan bahwa Sky Corporation akan menjadi perusahaan publik?" "Iya." Peter tercengang sejenak. "Apa hubungannya?" Tatapan jahat mewarnai wajah Wallace. "Perusahaan yang menjadi perusahaan publik adalah masalah besar. Bagaimana kalau mengubah hari yang baik dan indah ini menjadi hari peringatan Harvey? Bagaimana menurutmu?" Senyum muncul di sudut mulut Peter. "Kau sangat bijaksana, Tuan. Ini memang sangat menarik." Wallace melanjutkan, "Gunakan semua koneksi kita di negara besar H untuk memasukkan Harvey dan Sky Corporation ke daftar hitam. Aku ingin Sky Corporation kosong pada hari menjadi perusahaan publik. Aku ingin Pangeran York turun pada hari itu. Aku sendiri yang akan mengirim dia ke neraka." Ekspresi ekstasi muncul di wajah Peter. Kata-kata Wallace telah menandai kehancuran Harvey. Pada waktu bersamaan, di Bandara Internasional Bakwood, beberapa Rolls-Royce dengan plat nomor Hong Kong diparkir di tempat yang ditentukan. Matthew bersandar pada mobil dan menyipitkan matanya pada pesawat pribadi yang baru saja lepas landas. Kondisi Sam sangat parah. Meskipun dia dapat dianggap stabil saat ini, operasi tidak dapat dilakukan di sini. Karena itu, dia harus dikirim ke Mordu atau Wolsing untuk perawatan lebih lanjut. Benar saja, sel naga akan mengatur masalah ini. Jadi, Matthew tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saat Matthew melihat Sam dibawa pergi, dia mengeluarkan sebatang cerutu, perlahan memotongnya, dan menyalakannya. "Ada apa, Tuan Muda Flynn? Lagi pusing?" Pintu penumpang Rolls-Royce di samping terbuka. Lucas Jean, dengan rambut putih, sedang duduk di dalam dengan kaki disilangkan. Dia duduk di sudut yang tidak mencolok. Tidak ada yang bisa melihatnya kecuali Matthew. Lucas adalah salah satu dari 6 pangeran Mordu. Bahkan tindakan sederhananya memancarkan aura yang tak terkatakan. Bab 1522. Matthew tersenyum. "Aku tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Sam Baker. Bagaimanapun, keluarga Baker dari San Francisco tidak berniat untuk menyelidiki masalah ini lebih jauh. Sedangkan sel naga, mereka juga cukup perhatian. Mereka tidak membutuhkanku untuk mengkhawatirkan Sam.
Bagaimana dengan Harvey York? Lukas bertanya sambil tersenyum. Matthew mengulurkan tangannya dan memijat alisnya. Harus aku akui, Pangeran York cukup mampu. Setidaknya untuk saat ini, sebagian besar tipuan kecil kita tidak berhasil melawannya. Membunuhnya akan membutuhkan banyak usaha. Kesan main-main muncul di mata Matthew. Harvey telah menghancurkan segalanya di jalannya, merusak semua pengaturan Matthew di sepanjang jalan. Meskipun ini membuat Matthew sedikit pusing, itu juga membangkitkan rasa ingin tahunya tentang Harvey. Bocah itu penuh kejutan. Bahkan pria seperti Quinton York jatuh melawannya. Itu lebih dari cukup untuk menunjukkan kemampuannya. Lukas berkata dengan tenang. Dia memiliki keterampilan yang sempurna. Dia mampu membujuk keluarga Judd untuk menjadi pendukungnya. Bahkan Ethan Hunt mendukungnya dan mematuhinya. Dan itu adalah sesuatu di luar imajinasi siapapun. Jangan lupa, selain Judd, masih ada orang kuat di belakang Ethan. Kepala inspektur legendaris yang tinggal di Southlight. Matthew mengerutkan kening. Aku sudah memeriksa. Alasan mengapa Ethan menghormati Pangeran York bukan karena kemampuan sang pangeran. Itu karena wakil Pangeran York, Reinhardt. Reinhardt adalah pensiunan sersan dari Kamp Pedang. Kau harus tahu bahwa Kamp Pedang itu istimewa, Pangeran Jin. Ethan bersedia keluar kali ini semata-mata karena Reinhardt. Harvey kenal Ethan, tapi kurasa hubungan mereka tidak terlalu dalam. Mustahil bagi Harvey untuk membujuk keluarga Judd sebagai pendukungnya sendirian. Aku mengetahui bahwa sebelumnya, Harvey telah menghancurkan sebuah rumah sakit di Backwood milik keluarga Judd. Dan bagaimana mungkin orang hebat seperti kepala inspektur dengan sembarangan mendukung York? Dia tidak punya hak. Ketika Matthew berbicara tentang kepala inspektur, matanya penuh kekaguman. Bahkan pesolek seperti dia tahu bahwa pria legendaris itu adalah eksistensi yang harus dia hormati. Lukas acuh tak acuh. Tentu, itu yang dikatakan semua orang. Terlepas dari hubungan Harvey dengan Reinhardt atau siapapun, akan sangat sulit bagi sel naga atau Longman untuk membunuhnya setelah intervensi Ethan. Jika kita memperhitungkan kemampuan Harvey, mengalahkannya bukanlah tugas yang mudah. Kepala inspektur tinggal di pengasingan di Backwood. Jika kita bertindak terlalu jauh dan membangkitkan kemarahan orang tua itu, kita akan mendapat masalah besar. Lukas beralasan, frustrasi. Matthew meratapi hal yang sama. Harvey hanyalah seorang pangeran dari keluarga yang berantakan. Dia mungkin terlihat kuat di mata orang luar, tapi dia bukan siapa-siapa di mata orang-orang seperti Lukas dan Matthew. Namun, Matthew tidak pernah membayangkan bahwa membunuh si bukan siapa-siapa ini akan sangat sulit. Seorang sekretaris wanita cantik keluar dari salah satu Rolls-Royce, berjalan cepat ke arah Matthew, dan membisikkan beberapa patah kata kepadanya. Keterkejutan mewarnai wajah Matthew. Senyum tipis segera menyusul. Dia duduk di seberang Lukas dan berkata, kita punya berita menarik. Peter Lee baru saja mengumumkan bahwa Star Chaebol telah sepenuhnya melarang Harvey dan Sky Corporation. Sky Corporation juga akan menjadi perusahaan publik 2 hari lagi. Siapapun yang berani mendukung Harvey akan ditekan oleh Star Chaebol. Bab 1523. Jika ada hubungan kerjasama, maka Star Chaebol akan mengakhirinya. Jika tidak ada, maka mereka akan ditekan secara eksternal. Jika kau berasal dari pemerintah, tidak masalah dari hierarki mana kau berasal. Jika ada satu orang yang mendukung Harvey York, cabang Star Chaebol di negara besar akan segera menarik kembali semua investasi mereka. Mereka bahkan akan membuat daftar hitam area lokal, bersama dengan perusahaan asing lainnya. Orang biasa yang berani menentang akan kehilangan pekerjaan. Mereka tidak akan dapat menemukan pekerjaan bahkan di kehidupan mereka selanjutnya. Matthew menyeringai. Kupikir hanya kita yang membenci Prince York. Sepertinya Peter Lee yang paling menginginkan dia mati. Mata Lukas berbinar dan dia tersenyum. Ini yang diharapkan. Kedua putra Peter Lee meninggal di tangan Harvey secara kebetulan. Peter Lee dikenal sebagai raja bawah tanah di 3 provinsi utara.
Seseorang seperti dia pasti akan berhasil jika dia bergerak. Pangeran York kita yang mulia dan Sky Corporation-nya akan segera runtuh. Rupanya, Lucas dan Peter adalah bagian dari lingkaran sosial yang sama. Karena itu, mereka pernah bertemu sebelumnya. Lucas tahu bahwa perwakilan Lee yang pendek, gemuk, dan tampak ramah sebenarnya adalah orang yang sangat kejam. Tapi ini bisa dimengerti. Jika Peter tidak seperti dulu, dia tidak akan seperti sekarang ini. Sepertinya Harvey sudah selesai tanpa kita harus melakukan apapun. Setelah Morgan Financial Group menarik diri dari negara besar Star Chaebol menjadi salah satu yang terbaik dari semua modal asing. Begitu Peter memberi perintah, Sky Corporation akan kosong. Lucas tersenyum, seolah-olah dia telah melihat akhir Harvey yang malang. Matthew melanjutkan, tidak hanya itu, aku punya gosip lain yang bagus. Aku yakin kau akan tertarik, Pangeran Jin. Oh, Lucas penasaran. Gosip macam apa yang ingin kau sampaikan? Matthew memberi Lucas seringai licik. Menurut sumberku, Taekwondo nomor 1, Wallace Park, telah tiba di Bakwood. Berita itu belum diumumkan ke publik, tetapi karena dia diundang oleh Peter, kemungkinan besar dia akan mengejar Harvey. Tidak peduli seberapa kuat Harvey, sesederhana minum air untuk membunuhnya Tuan Wallace. Tuan Wallace dulunya adalah kepala instruktur dari 3 pasukan di bawah negara J. Statusnya tidak setinggi kepala inspektur negara besar tapi dia pasti berhak menantangnya. Dia sama sekali tidak takut pada kepala inspektur. Jadi begitu, Lucas terkekeh. Kalau begitu aku harus memberi selamat padamu dulu, Tuan Muda Flynn. Kali ini, kau akhirnya bisa menyingkirkan sumber masalah terbesarmu. Itu masih belum cukup, jawaban Matthew acuh tak acuh. Karena seseorang sudah mengambil tindakan kali ini, kita tidak bisa hanya diam dan menyaksikan. Mengapa tidak membiarkan Harvey mati lebih tragis? Sampaikan berita. Keempat keluarga besar Hong Kong memasukkan Sky Corporation ke daftar hitam. Siapapun yang membela Harvey akan menjadi musuh dari 4 keluarga besar. Lucas mengangguk. Siapapun yang menyinggung Tuan Muda Flynn akan berakhir buruk. Matthew tersenyum. Apa kau ingin ambil bagian, Pangeran Jin? Lucas menjawab dengan santai, aku tidak terlalu tertarik. Tapi keluarga Zimmer adalah anggota klan kita. Istri Harvey, Mandy Zimmer, adalah pelayan keluarga Jin. Jika keluarga Jin dari Mordu mengirimkan perintah yang menyatakan bahwa Zimmer akan mendapatkan kembali hak untuk kembali ke klan, menurutmu apa yang akan terjadi? Bisakah Mandy menekan semua kemarahan gabungan Zimmer? Juga, bukankah permainan ini akan lebih menarik jika semua orang tahu bahwa Harvey memang Pangeran York? Matthew tertawa geli. Melukai orang dengan cara yang halus adalah yang paling mematikan. Sungguh, aku tidak sebaik dirimu dalam hal ini. Bab 1524. Pukul 5 sore, Bakwood jatuh ke dalam kekacauan. Berita itu menyapu kota dan menyebar ke seluruh jalan. Harvey York memang Pangeran York. Dan semua orang tidak tahu siapa Harvey, tetapi mereka tahu siapa Pangeran York. Pangeran York dari Sky Corporation, puncak Southlight dan orang nomor 1 di Bakwood. Siapa itu Harvey? Menantu laki-laki yang tinggal di keluarga Zimmer dan ikon wanita yang hidup tanpa keluarga. Menurut berita, alasan mengapa Harvey bisa memulai Sky Corporation dan menjadi pangeran dari satu generasi adalah karena dia memanfaatkan koneksi keluarga Zimmer dan telah menyedot semua darah keluarga Zimmer. Ketika berita itu keluar, semua orang cukup curiga. Segera, Star Chaebol adalah yang pertama tampil dan memberitahu publik tentang karakter mengerikan Harvey, bahwa dia bergabung dengan orang asing dan mengalahkan keluarga York dari Southlight karena keserakahannya akan kekuasaan dan kekayaan. Dia menginjak mayat York hanya untuk mendirikan Sky Corporation. Star Chaebol meremehkan untuk bekerja sama dengan perusahaan semacam itu, jadi mereka memutuskan untuk sepenuhnya memasukkan Sky Corporation ke daftar hitam. Siapapun yang menunjukkan dukungan kepada Harvey pada hari Sky Corporation menjadi perusahaan publik akan langsung dianggap sebagai musuh Star Chaebol. Segera setelah itu,
Keluarga Flynn bertindak sebagai perwakilan untuk keempat keluarga besar Hong Kong dan mengeluarkan pernyataan serupa. Daftar hitam Harvey York dan Sky Corporation. Beberapa keluarga dan perusahaan yang didukung oleh empat keluarga besar Hong Kong dan hampir semua perusahaan yang didanai asing melompat keluar pada saat yang sama, memperjelas bahwa mereka juga akan memasukkan Harvey ke daftar hitam. Sky Corporation telah jatuh ke dalam spiral kehancuran hanya dalam 1 jam. Beberapa pemegang saham yang awalnya optimis dengan saham Sky Corporation kini ragu-ragu. Ribuan orang di pasar saham telah membatalkan transaksi saham baru karena ini. Netizen mulai memposting artikel pedas, mengklaim bahwa perusahaan seperti Sky Corporation tidak pantas untuk menjadi perusahaan publik. Dengan begitu Sky Corporation harus bangkrut dan keluar dari bakut. Harvey York atau Pangeran York tiba-tiba menjadi topik hangat. Mereka yang tidak mengetahui identitas Harvey kini sudah mengetahuinya, karena kabar tersebut sengaja diungkap oleh 4 keluarga besar Hong Kong dan star chaebol. Identitas Harvey sebagai Pangeran York yang telah lama dia sembunyikan akhirnya terungkap. Pangeran York, yang awalnya misterius dan tinggi, ternyata adalah menantu yang tinggal menumpang. Ini tidak diragukan lagi merupakan lelucon besar bagi banyak orang. Mereka yang takut pada Pangeran York di masa lalu sangat gembira. Reputasi Pangeran York telah jatuh ke dalam lumpur. Dilihat dari situasi saat ini, Harvey telah menyinggung terlalu banyak keluarga besar. Bagi star chaebol dan 4 keluarga besar untuk bergabung dan menginjak-injak Harvey hanya dalam hitungan menit. Pangeran York, terus kenapa? Sky Corporation, terus kenapa? Lagi pula, itu hanya perusahaan swasta yang belum menjadi perusahaan publik. Dengan kerjasama dari keluarga tua teratas dan para chaebol ini, akankah Harvey masih memiliki masa depan yang cerah? Saat konflik melonjak di seluruh bakut, Harvey dengan santai kembali ke Gardens Residence dengan sayuran dari pasar. Begitu dia memasuki ruang tamu, dia bisa merasakan bahwa suasananya tidak heres. Tidak hanya Mandy dan Cynthia, tetapi Simon dan Lilian juga ada di sana. Bahkan kakek Zimmer, yang telah lama pergi, datang. Di belakangnya berdiri seorang wanita cantik. Tetapi ketika dia melihat Harvey, kemarahan membara di matanya dan dia tampak seperti dirasuki roh jahat. Queen Zimmer, Harvey tidak pernah membayangkan. Kedua orang ini, yang telah dia hancurkan sejak lama, tiba-tiba muncul. Yang terpenting, banyak pengawal berjas hitam berdiri mengancam di belakang mereka. Mereka pasti datang dengan niat buruk. Harvey tidak bisa menahan senyum. Bab 1525. Ada keheningan yang mati di ruang tamu. Ekspresi Mandy rumit, sedangkan ekspresi Cynthia aneh. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa. Tatapan Simon pada Harvey sangat rumit. Sedangkan Lilian, matanya menunjukkan ketidakpercayaan, keserakahan, dan sedikit ketakutan. Queen dan kakek Zimmer memperhatikan Harvey dengan saksama. Ada ketakutan dan kebencian di mata mereka, tetapi juga keserakahan yang luar biasa. Harvey tersenyum tipis melihat kerumunan seperti itu. Jadi kau masih hidup, Pak Tua. Kenapa kau punya waktu untuk datang ke rumah kami hari ini? Prang. Kakek Zimmer mengambil cangkir teh dan menghancurkannya ke lantai, wajahnya muram. Harvey, beraninya kau menggunakan kekayaan dan koneksi Zimmer dan memanipulasinya secara diam-diam untuk mendirikan Sky Corporation. Kau bahkan berani memberitahu publik bahwa kau adalah Pangeran York. Jika bukan karena Pangeran Jin, kau masih berencana untuk membuat kami tidak tahu apa-apa. Aku memperingatkanmu, kau harus memberi kami penjelasan tentang masalah ini. Jika kau tidak menyerahkan saham Sky Corporation, aku akan mengejarmu. Harvey tertawa mendengar ucapannya. Orang tua, aku sudah lama tidak melihatmu, tapi kau masih tidak tahu malu seperti sebelumnya. Bertanya pada diri sendiri. Bisakah kalian para Zimmer memulai perusahaan 100 miliar hanya dengan koneksi dan kemampuan kalian yang tidak signifikan? Di masa lalu, jika bukan karena aku. 2. Kakek Zimmer menggebrak meja dengan keras. Bajingan.
Apa kau benar-benar berpikir kau sehebat itu hanya karena kau seorang pangeran? Kau berani bertindak begitu arogan di depanku. Ada berita dari keluarga Jin dari Mordu pagi ini. Aku sekarang adalah kepala keluarga Zimmer di Southlight. Semua aset dan koneksi keluarga Jin di Southlight berada di bawah tanggung jawabku. Segera, keturunan kami bisa mendapatkan kembali nama keluarga Jin. Aku ingin kau mengembalikan aset milik keluarga Zimmer kepadaku. Beraninya kau masih mengatakan omong kosong. Queen maju selangkah, memancarkan niat membunuh. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi aura gelapnya membuat Harvey menyipitkan matanya dengan hati-hati. Rupanya, Queen tampaknya telah berkembang pesat. Seni bela diri kuno. Harvey tampak agak bingung. Dia tidak menyangka Queen akan memiliki kesempatan untuk mempelajari hal seperti itu. Berdasarkan klaim kakek Zimmer, Zimmer pasti milik klan Jin dari Mordu. Menarik. Simon mengangkat kepalanya dan menoleh ke Harvey. Banyak rumor yang mengatakan bahwa kau adalah Pangeran York dari Sky Corporation. Apakah ini benar, Harvey? Lilian juga menoleh ke arah Harvey dan berkata dengan rakus, "Menantuku tersayang, katakan yang sebenarnya. Apakah kau benar-benar Pangeran York dengan ratusan miliar aset di bawah ikat pinggangmu?" Tubuh Mandy sedikit gemetar. Dia sudah mengerti segalanya tanpa perlu menanyai Harvey. Harvey York adalah Pangeran York. Sekarang, banyak hal yang terjadi di masa lalu bisa dijelaskan. Mengapa Pangeran York sangat ingin melindunginya? Mengapa Pangeran York ingin melamarnya? Mengapa Pangeran York memperlakukannya tanpa pandang bulu? Sebelumnya, Mandy sempat ragu. Sekarang, semua keraguannya telah berubah menjadi kebenaran. Cynthia menghela napas dalam hati. Ini sudah berakhir. Identitas kakak ipar sudah terungkap. Aku tidak punya kesempatan. Harvey menatap semua orang dan merenung sejenak. Dia akhirnya menghela napas dan berkata, "Ya, aku Pangeran York." Lilian adalah orang pertama yang melompat dan berseru, "Menantu yang baik. Kau benar-benar Pangeran York. Itu hebat." Senang mendengarnya. Semua orang mengatakan bahwa Pangeran York sampai ke tempatnya hari ini dengan memeras kekuatan Zimmer. Aku sudah memikirkannya. Jika kau terus memegang asetmu, keburukanmu hanya akan bertambah. Aku pasti akan membantumu melalui kesulitanmu. Pindahkan semua asetmu atas namaku, dan aku akan melindunginya untukmu.